Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN, tentang adanya rencana Anies Baswedan mendirikan partai politik. Tampaknya disambut hangat oleh warga negara Indonesia, terutama tentu warga negara Indonesia yang selama ini menjadi pengagum Anies, pengikut Anies, pencinta Anies, dan yang telah menjadikan Anies tumpuan harapan mereka untuk perbaikan nasib bangsa dan negara ini ke depan. Namun di sisi lain, pada hari ini tanggal 31 Agustus 2024 beredarnya berbagai informasi tentang berdirinya partai ini. Baik beredarnya informasi tentang adanya yang membawa-bawa nama Anies atau memampangkan foto Anies berkaitan dengan berdirinya partai yang ada kaitannya dengan perubahan ini. Assalamualaikum, ini singkat aja ya. Beberapa waktu ini beredar, ada formulir, ada QR code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, ada terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga. Saya paham antusiasme itu luar biasa besar, tapi harap hati-hati, harap kritis, dan sampai dengan hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, singkat aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebaiknya untuk mengatasi ini, secepatnya Anies mendeklarasikan partai. Ini sebaiknya. Apakah Anies akan mendeklarasikan partai yang sekarang ini namanya telah ada Partai Perubahan, atau bagaimana? Tetapi secepatnya. Namun saran publik kalau kita dengar, nama partai yang didirikan Anies ini jangan jauh-jauh dari perubahan. Sebab inti dari perjuangan Anies Baswedan yang dikenal luas oleh masyarakat selama ini adalah perubahan. Makanya partai yang dibentuk, yang dibangun, yang didirikan nanti harusnya partainya ada nama perubahannya. Apakah Partai Perubahan? Bagus sekali. Dan malah publik kita dengar lebih cenderung namanya Partai Perubahan. Terhadap kejadian seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan barusan ini, perlu agaknya ini diambil positif saja. Bisa jadi ini muncul karena tidak tahan oleh relawan-relawan Anies untuk menunggu keputusan dari Anies tentang pendirian partai ini. Namun demikian tentu jangan sampai ada yang memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi, apalagi dalam persoalan uang. Jangan sampai ini terjadi. Dan publik tentu diharapkan benar-benar hati-hati dalam hal ini. Tetapi terlepas dari semua itu, sekali lagi Anies Baswedan harus secepatnya mendeklarasikan partainya. Harus secepatnya. Sebab jika terlambat, jika nanti dulu juga, sangat dikhawatirkan berbagai pihak akan mempengaruhi Anies dengan berbagai pertimbangan yang diberikan kepada Anies. Anies nanti bisa-bisa tidak jadi mendirikan partai. Belajar dari apa yang dialami Anies sekarang ini,
Anies hendaknya jangan terpengaruh oleh petinggi-petinggi partai yang ada sekarang ini untuk tidak membangun partai, untuk tidak mendirikan partai. Jangan terpengaruh oleh itu. Yang namanya lobby politik, negosiasi ini, negosiasi itu, apalagi kalau sudah masuk tukang olah, itu berbagai argumentasi akan diberikannya kepada Anies bahwa Anies tidak perlu bikin partai. Bisa saja nanti ada yang mengatakan sudah banyak partai-partai baru Pak Anies yang berdiri rontok, tidak ada pemilihnya. Kalau mendirikan partai Pak Anies harus ada konglomerat besar di belakangnya untuk mendanainya. Sebab kalau mendirikan partai harus ada persediaan dana ratusan triliun. Kalau tidak nanti partainya tidak akan jadi. Ada juga mungkin yang mengatakan kalau Pak Anies mendirikan partai, nanti partai Pak Anies akan dijegal oleh orang-orang yang selama ini menghalangi Pak Anies maju. Semua itu muaranya adalah bagaimana agar Anies tidak mendirikan partai dan Anies nanti diinginkannya, dikehendakinya mengemis-ngemis ke partainya. Itu yang diinginkannya. Dan Anies akan dijadikannya nanti senasib dengan tudung daun. Apa itu tudung daun? Ketika hari hujan diambil selembar daun pisang, ditudungkan ke kepala. Setelah hujan reda, angin tak ada lagi, ribut sudah selesai, daun pisang dibuang, dan orang yang menyampakkan daun pisang itu selamat. Apa artinya? Ketika mau pemilu, ini ingin mencalonkan Anies, ini ingin mencalonkan Anies untuk jadi capresnya. Semua itu gunanya baginya bukan untuk Anies jadi presiden, tetapi untuk menaikkan elektabilitas suara pemilihnya. Coba kita lihat selama ini, partai-partai yang mendukung Anies seluruhnya naik perolehan kursinya. Tapi Anies bagaimana? Anies dilemparkannya ketika Anies mau maju pilkada di Jakarta. Kenapa dilemparkannya? Karena pemilu telah selesai. Kebutuhannya untuk meraup suara rakyat telah tak ada lagi. Ini pengalaman pahit hendaknya yang harus tertanam di jiwa Anies dan jiwa orang-orang di sekeliling Anies. Sehingga apapun alasannya, Anies harus mendirikan partai. Harus mendirikan partai. Anies tidak boleh lagi menjadi tudung daun oleh politisi-politisi yang berpikirnya jangka pendek, yang ingin mengeruk keuntungan dari Anies secara pendek, secara pragmatis. Jangan pikirkan dulu, oh kalau dibangun partai nanti partainya akan meredup. Nanti dulu pikirkan itu. Lihat partai-partai yang dibangun ketika tokoh yang ada di dalamnya sedang dirundung penderitaan, sedang dizolimi, sedang diinjak-injak. Lihat, partainya besar. Lihat partai PDIP. Ketika peristiwa 98, Ibu Mega diinjak-injak oleh penguasa, partai PDIP maju. Jangan lihat partai yang dia mendirikan partai hanya karena ingin dapat kursi. Jangan. Tetapi kalau partai didirikan dengan niat baik untuk kepentingan rakyat, untuk merubah nasib rakyat dari nasib yang sengsara oleh penguasa kepada nasib yang lebih baik, insya Allah Allah akan membimbing partai itu menjadi besar. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa